Exploration is in our nature. We began as wanderers, and we are wanderers still. We have lingered long enough on the shores of the cosmic ocean. We are ready at last to set sail for the stars. Bayangkan pada malam yang hening, langit pekat, berbagai bintang bertaburan seperti debu emas di samudera hitam. Sejak zaman purba, manusia memandang ke atas, bukan hanya untuk menemukan arah, tetapi untuk menemukan diri mereka sendiri. Di setiap budaya, dari Mesopotamia hingga Nusantara, dari Yunani kuno hingga berbagai suku di Amazon, bintang bukan sekedar cahaya dari kejauhan. Ia adalah kompas, kalender, bahkan kitab suci. Namun pada abad modern, tatapan kita ke langit berubah. Kita tidak hanya ingin membaca bintang, kita bahkan ingin mencapainya. Kita ingin menginjaknya, menyentuh misterinya, dan mungkin suatu hari nanti tinggal di antara mereka. Disinilah perjalanan kita dimulai. Video ini disponsori oleh Odoo. Sejak awal peradaban, manusia selalu menatap langit, mencari keteraturan di tengah kekacauan. Hal ini bisa kita lihat dari penemuan penting, seperti kalender pertama kita yang lahir dari pengamatan bintang dan peta pertama yang lahir dari konstelasi. Alam semesta ini memberikan kita pelajaran penting, yaitu keteraturan adalah kunci untuk bertahan hidup. Nah, berbicara tentang keteraturan, hal yang sama juga berlaku di dunia bisnis. Kita semua tahu, menjalankan usaha bukan hanya soal ide brilian, tapi juga soal mengatur ratusan hal kecil yang berulang setiap hari, seperti mencatat penjualan, membuat invoice, memantau stok, dan mengelola keuangan. Dan disinilah Odoo hadir sebagai aplikasi kelola bisnis termudah yang modern, lengkap, dan terintegrasi. Odoo adalah sistem ERP yang affordable, mudah digunakan, sudah dilokalisasi sesuai kebutuhan bisnis di Indonesia termasuk pajak, integrasi e-commerce, hingga metode pembayaran. Dengan lebih dari 70 aplikasi yang saling terhubung, Odoo membantu pebisnis di semua skala untuk mempunyai sistem yang rapi, seperti sales dan invoicing untuk mengelola penjualan dengan mudah, accounting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dalam satu klik, ditambah aplikasi untuk mengelola pengadaan barang, manajemen proyek, website, dan masih banyak lagi. Sama seperti alam semesta yang teratur, bisnis yang terorganisir akan bertahan lama. Jadi, kalian semua bisa berhenti pusing soal administrasi dan fokus ke hal yang benar-benar penting, yaitu untuk mengembangkan bisnis kalian. Coba bayangkan, kalau kita bisa mengatur seluruh data bisnis dalam satu dashboard seperti mengatur orbit planet, betapa teraturnya hidup kita. Yuk, coba Odoo secara gratis atau ngobrol langsung dengan pakar Odoo dengan melalui link di deskripsi. Manusia selalu didorong oleh dua hal, rasa ingin tahu dan ketakutan akan keterbatasan. Rasa ingin tahu membuat kita mendirikan observatorium, membangun teleskop yang bisa menatap miliaran tahun cahaya jauhnya. Tapi keterbatasan atau kesadaran bahwa bumi ini rapuh membuat kita gelisah. Bumi adalah satu-satunya rumah yang kita kenal, tetapi ia tidak abadi. Asteroid raksasa pernah memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Supervolcano bisa meletus kapan saja, iklim bisa berubah drastis, dan pada akhirnya matahari pun akan mati. Kita tidak menjelajah alam semesta hanya untuk kesenangan. Kita melakukannya demi bertahan hidup. Ketika Neil Armstrong menginjakkan kakinya di bulan pada tahun 1969, dunia terdiam. Itu bukan sekedar langkah kecil bagi seorang manusia, tetapi pengumuman kepada alam semesta bahwa kita siap meninggalkan bumi kita. Langit malam bukan hanya kanvas kosmik, ia juga merupakan cermin tempat manusia menemukan makna. Sejarah peradaban penuh dengan mitologi bintang, seperti halnya rasi bintang Orion yang muncul di berbagai mitologi peradaban dunia.
Semua cerita itu mencerminkan rasa kagum dan takut manusia terhadap ketidakterbatasan. Ketika Galileo mengerahkan teleskop kecilnya ke langit malam pada tahun 1609, ia melihat bahwa bulan memiliki gunung dan kawah, bahwa Jupiter memiliki 4 bulan, dan bahwa Venus memiliki fase layaknya bulan. Penemuan itu mengguncang tatanan dunia, karena berarti bumi bukan pusat segalanya. Bagi Galileo, teleskop bukan hanya alat ilmiah. Ia adalah jendela menuju kenyataan yang lebih luas daripada dogma zaman itu. Kini, teleskop modern seperti Hubble dan James Webb Space Telescope tidak hanya menunjukkan bintang, tetapi juga masa lalu. Setiap foton cahaya yang ditangkap adalah utusan dari miliaran tahun lalu. Kita seakan melihat ke cermin waktu, menyaksikan kelahiran galaksi, ledakan bintang, bahkan mungkin jejak awal alam semesta itu sendiri. Ada yang berkata, mengapa repot menjelajah luar angkasa ketika kita masih punya banyak masalah di bumi? Pertanyaan ini wajar, tapi menjelajah luar angkasa bukanlah pelarian dari masalah, melainkan kunci untuk memahami sepenuhnya. Penelitian luar angkasa memberikan kita satelit cuaca yang memantau iklim, GPS yang menuntun perjalanan kita, dan teknologi komunikasi yang saling menghubungkan dunia. Misi robotik seperti Curiosity di Mars atau Voyager yang kini berada di luar heliopause mengajarkan kita semua tentang planet lain dan memberikan konteks untuk memahami bumi sendiri. Lebih dari itu, penjelajahan luar angkasa adalah tentang warisan. Kita adalah bagian dari rantai panjang kehidupan, dari makhluk bersel tunggal pertama hingga manusia yang dapat mengirimkan pesan radio ke berbagai bintang. Jadi, untuk berhenti menjelajah adalah mengkhianati sifat terdalam kita sebagai penjelajah. Namun, perjalanan ini bukan tanpa harga. Alam semesta yang sunyi amat-amat sunyi. Jika bepergian sejauh Voyager 1, kita akan menemukan tidak ada yang menyambut kita selain kehampaan dingin. Tidak ada oksigen, tidak ada suara, hanya radiasi dan partikel berenergi tinggi yang dapat membunuh manusia dalam hitungan jam saja. Tetapi, justru dari kesunyian itu yang membuat semakin kita ingin mencari tahu. Apakah ada kehidupan di luar sana? Apakah ada makhluk yang memandang bintang mereka dan bertanya-tanya seperti kita? Proyek seperti SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence telah mendengarkan sinyal selama puluhan tahun, tetapi sejauh ini hasilnya masih hening. Keheningan itu bisa berarti dua hal: kita sendirian atau kita belum tahu cara mendengarkannya. Kedua kemungkinan yang sama-sama mengerikannya. Carl Sagan pernah berkata bahwa eksplorasi adalah bagian dari DNA manusia. Ia membandingkan kita dengan anak kecil yang akhirnya belajar berjalan keluar dari rumahnya. Jika kita tidak menjelajah, kita akan terkurung dan pada akhirnya punah bersama planet kita. Perjalanan kosmik bukan hanya tentang mencari tempat tinggal baru, tetapi juga tentang menemukan perspektif baru. Melihat bumi dari luar angkasa seperti dalam renungan Pale Blue Dot mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Semua perang, semua kerajaan, semua kisah cinta dan duka, semua yang pernah terjadi pada titik kecil itu. Mungkin dengan menatap langit, kita belajar bahwa kita semua sama. Tidak ada batas negara dari orbit. Tidak ada konflik suku atau agama yang terlihat dari bulan. Yang ada hanyalah satu bola biru kecil yang rapuh, melayang di lautan hitam yang tidak bertepi. Episode pertama ini adalah undangan yang tidak boleh kita abaikan. Sebuah undangan untuk meninggalkan rumah yang telah membesarkan kita selama jutaan tahun untuk keluar dari buaian biru ini dan berdiri di bawah langit malam yang luas. Di sini, di planet kecil ini, kita telah belajar segalanya. Bagaimana menciptakan api, bagaimana membaca bintang,
bagaimana mencatat sejarah, dan bagaimana bertanya. Semua pencapaian itu, seluruh kebudayaan dan peradaban, hanyalah langkah awal dalam perjalanan yang lebih panjang. Kini, kita berdiri di ambang sebuah pintu gerbang kosmik, menatap keluar angkasa yang tidak terhingga, mendengarkan panggilan sunyi yang datang dari lautan bintang. Setiap gemerlap cahaya di langit malam adalah undangan. Setiap titik cahaya adalah janji bahwa masih ada lebih banyak hal yang menanti untuk ditemukan. Dalam berbagai episode berikutnya, kita akan mulai untuk benar-benar menjawab panggilan itu. Kita akan meninggalkan bumi dengan segala kenyamanannya, menyeberangi jarak yang pernah dianggap mustahil, menuju bulan yang dulu hanya dapat kita kagumi dari jauh, lalu ke Mars dengan tanah merahnya yang dingin, namun menjanjikan masa depan. Kita akan menembus sabuk asteroid, melintasi berbagai dunia yang kecil, menyelami badai abadi di Jupiter, dan menatap cincin Saturnus yang berkilau seperti perhiasan raksasa di angkasa. Hingga pada akhirnya, kita akan mencapai tepian dari tata surya kita, tempat di mana cahaya matahari hanya akan terlihat seperti bintang terang di langit gelap, dan kita akan melangkah keluar ke lautan antar bintang. Di sepanjang perjalanan ini, kita juga akan berbicara tentang berbagai duta kecil yang sudah lebih dulu kita kirim, tentang Voyager yang kini telah melampaui angin matahari dan terus melaju ke dalam malam tanpa akhir, membawa pesan kecil dari umat manusia. Kemudian, juga tentang berbagai wahana antariksa, seperti Cassini yang memahami Saturnus selama 13 tahun, Juno yang mengintip ke jantung Jupiter untuk mengungkap rahasia raksasa gas itu, dan tentang New Horizon yang menempuh perjalanan selama hampir 1 dekade hanya untuk mengirimkan kita potret pertama dari Pluto. Jadi, seperti semua perjalanan agung, langkah pertama adalah yang paling penting. Episode ini adalah langkah itu. Sebuah nafas panjang sebelum kita berlari. Sebuah momen untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan menghormati perjalanan panjang umat manusia membawa kita ke titik ini. Langit malam telah memanggil. Mari kita jawab panggilan itu, dan mari kita mulai audisi ini bersama-sama. Kita akan benar-benar memulai perjalanan keluar dari bumi. Kita akan mengunjungi satu persatu penghuni tata surya, dari bulan yang dekat, berbagai planet dalam, raksasa gas dan es, hingga berbagai planet kerdil di tepian tata surya kita. Sehingga pada akhirnya, kita akan tiba pada wilayah yang misterius dan belum pernah terlihat langsung, yaitu adalah awan Oort. Perjalanan kali ini akan panjang, tetapi dari sinilah kita bisa memahami bagaimana tata surya kita terbentuk, bagaimana planet berbeda satu sama lain, dan bagaimana semua itu berhubungan dengan keberadaan kita di bumi. Jadi, sebelum saya mulai episode kali ini, saya sarankan kalian sudah siapkan camilan dan posisi ternyaman untuk memulai perjalanan kali ini. Jika sudah siap, mari kita mulai menjelajah. Bulan adalah satelit alami bumi, sekaligus tetangga kosmik terdekat yang selalu menemani malam kita. Dengan diameter sekitar 3.474 km, bulan tampak kecil dibanding bumi, namun pengaruhnya luar biasa. Ia berperan besar dalam menjaga stabilitas sumber rotasi bumi. Tanpa bulan, sumber rotasi bumi bisa bergoyang liar karena tarikan gravitasi planet lain, dan itu akan mengubah iklim secara drastis. Bulan adalah penyeimbang, penjaga ritme kehidupan di bumi. Selain itu, pasang surut air laut yang diatur oleh tarikan gravitasinya telah berperan besar dalam siklus kehidupan awal, membantu organisme sederhana berkembang di pesisir, tempat daratan dan lautan saling bertemu. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa bulan lahir dari tabrakan dahsyat sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Sebuah benda seukuran Mars yang kita sebut Theia menghantam bumi purba. Tabrakan itu melontarkan berbagai puing ke orbit. Dalam waktu relatif singkat secara kosmik, puing-puing itu menggumpal menjadi bulan. Inilah yang disebut sebagai hipotesis giant impact, dan hingga kini teori ini menjadi penjelasan paling diterima tentang asal-usul bulan dan bumi.
Dengan kata lain, bulan adalah bagian dari bumi yang tercerabut oleh kekerasan, lalu kembali sebagai mitra abadi. Sejak manusia ada, bulan selalu menjadi objek perhatian. Ia menjadi kalender pertama. Perubahan bentuknya dari sabit tipis, separuh, hingga bulat penuh menjadi dasar perhitungan waktu. Banyak budaya menggunakan kalender lunar, termasuk kalender Hijriah yang masih dipakai hingga saat ini. Bagi bangsa Mesir, fase bulan berkaitan dengan siklus Sungai Nil. Di Nusantara, bulan juga memiliki nama dan makna dalam berbagai tradisi. Purnama digunakan sebagai penentu waktu upacara adat, sementara gerhana bulan menjadi tanda langit yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Dalam mitologi, bulan memiliki banyak wajah. Di Yunani, bulan disebut Selen atau Artemis, dewi pemburu dan cahaya malam. Di Tiongkok, ada legenda Chang'e yang tinggal di bulan bersama seekor kelinci giok. Di Jepang, kisah Putri Kaguya dari bulan menginspirasi seni dan sastra. Di Jawa, ada istilah Sang Hyang Chandra sebagai personifikasi bulan. Berbagai kisah tersebut menunjukkan bahwa bulan selalu lebih dari sekedar objek fisik. Ia adalah simbol, inspirasi, dan misteri yang memicu imajinasi manusia. Secara ilmiah, bulan adalah dunia dengan permukaan yang keras dan penuh kawah. Tidak ada atmosfer yang berarti, sehingga tidak ada angin atau hujan untuk menghapus bekas tabrakan. Setiap hantaman asteroid sejak miliaran tahun yang lalu masih bisa kita lihat hari ini. Permukaannya terbagi menjadi dataran tinggi penuh kawah dan dataran luas yang lebih gelap dan disebut sebagai mer. Mer terbentuk ketika lava purba meluap ke permukaan setelah tabrakan besar, menciptakan hamparan gelap yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Regolit atau tanah bulan yang berupa debu halus bercampur batu pecah, terbentuk dari miliaran tahun hantaman mikrometeorit. Menariknya, di berbagai kawah kutub bulan yang tidak pernah terkena sinar matahari, ditemukan cadangan es air. Penemuan ini sangat penting karena es dapat dipecah menjadi hidrogen dan oksigen untuk bahan bakar roket atau digunakan langsung sebagai air minum bagi para astronot. Es ini menjadikan bulan sebagai kandidat tepat sebagai pangkalan permanen, karena menyediakan sumber daya vital untuk eksplorasi lebih jauh. Sejarah eksplorasi bulan dimulai dengan misi yang tidak berawak. Uni Soviet meluncurkan program bernama Luna, dan pada tahun 1959, Luna 2 menjadi benda buatan manusia pertama yang mencapai bulan meskipun dengan menabraknya. Misi Luna 3 kemudian mengirimkan foto pertama sisi jauh bulan, sisi yang tidak pernah terlihat dari bumi karena bulan terkunci pasang surut gravitasi oleh bumi. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juli tahun 1969, ketika misi Apollo 11 NASA berhasil mendaratkan manusia pertama di bulan. Neil Armstrong melangkah keluar dari modul Eagle dan mengucapkan kalimat bersejarah, "Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia." Sejak saat itu, 12 astronot telah berjalan di bulan melalui program misi Apollo hingga tahun 1972. Batu-batu bulan yang dibawa pulang memberikan manusia wawasan baru tentang sejarah tata surya kita. Namun setelah Apollo, manusia lama meninggalkan bulan. Barulah pada abad ke-21, minat itu mulai bangkit kembali. Kini, melalui program bernama Artemis milik NASA, bertujuan untuk mengembalikan manusia ke bulan dengan misi yang jauh lebih ambisius, yaitu adalah membangun pangkalan jangka panjang. Tidak hanya NASA, negara lain seperti China dengan program Chang'e, India dengan Chandrayaan, dan bahkan perusahaan swasta juga ikut berlomba-lomba menjejakkan kaki di bulan. Bulan kini dipandang bukan hanya sebagai tujuan saja, tetapi juga sebagai batu loncatan. Dengan memanfaatkan sumber daya bulan, kita bisa meluncurkan misi lebih efisien menuju Mars bahkan ke dunia lain. Bulan adalah laboratorium alami di luar angkasa, sekaligus gerbang menuju petualangan kosmik berikutnya. Singkatnya, bulan adalah langkah pertama kita untuk meninggalkan rumah. Ia adalah saksi sejarah peradaban, inspirasi mitologi, arsip kosmik, dan harapan untuk masa depan. Saat manusia ingin kembali ke sana, kita tidak hanya mengulang pencapaian lama, tetapi membuka babak baru dari bulan menuju antar bintang.
Setelah kita menjelajahi bulan dan mengetahui berbagai hal menarik termasuk sejarah, mitologi, dan lain sebagainya, mari kita pergi menjelajah ke planet di tata surya kita. Kita mulai dari Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya kita, sekaligus yang paling dekat dengan matahari. Meski ukurannya hanya sedikit lebih besar daripada bulan milik bumi, pengaruhnya terhadap pemahaman manusia tentang tata surya sangatlah besar. Sejak zaman kuno, planet ini sudah dikenali oleh banyak peradaban. Orang Mesir kuno menyebutnya sebagai Sabeku, sementara bangsa Yunani memberi dua nama berbeda, Apollo saat tampak di pagi hari dan Hermes saat terlihat di senja. Barulah kemudian disadari bahwa keduanya adalah benda yang sama. Nama Merkurius atau dewa pembawa pesan dalam mitologi Romawi kemudian disematkan karena pergerakannya di langit lebih cepat dibandingkan dengan planet lainnya. Kedekatannya dengan matahari membuat Merkurius ini sulit untuk dipelajari dari bumi, karena selalu terlihat rendah di cakrawala dan hanya muncul saat fajar ataupun senja. Bahkan Galileo dengan teleskop pertamanya tidak berhasil melihat detail yang jelas. Barulah di abad ke-20, ketika teknologi sudah jauh berkembang, barulah manusia mulai mengungkap rahasia dunia kecil yang sangat ekstrim ini. Permukaan Merkurius tampak mirip dengan bulan, penuh kawah dari miliaran tahun hantaman meteor dan juga asteroid. Tidak ada atmosfer yang tebal, membuat setiap tabrakan terekam permanen, menjadikannya arsip sejarah yang abadi. Namun, yang membuat Merkurius unik adalah kondisi lingkungannya yang luar biasa ekstrim. Siang hari di sana bisa mencapai 430 derajat Celcius, panas yang cukup untuk melelehkan logam, sementara malam hari merosot hingga minus 180 derajat Celcius, dingin yang dapat membekukan gas. Perbedaan suhu hampir 600 derajat ini terjadi karena Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer yang bisa untuk menyimpan panas. Atmosfer tipis yang disebut sebagai eksosfer hanya terdiri dari atom-atom ringan seperti natrium dan kalium yang mudah hilang terbawa angin dari matahari. Namun, di balik kekerasan itu, terdapat paradoks yang mengejutkan. Di bawah kutub yang tidak pernah tersentuh sinar matahari, radar menemukan cadangan es air yang masih bertahan hingga hari ini. Penemuan ini menambah keunikan Merkurius, planet yang berada paling dekat dengan panas matahari tetapi menyimpan air beku di tempat teduhnya. Selain itu, Merkurius memiliki struktur dalam yang sangat berbeda dengan planet lainnya. Hampir setengah dari volumenya adalah inti besi raksasa, menjadikannya salah satu benda terpadat di tata surya kita. Para ilmuwan menduga bahwa planet Merkurius dulunya lebih besar. Tetapi, sebagian besar mantelnya hilang akibat tabrakan besar pada masa awal tata surya kita, menyisakan planet kecil dengan inti yang telanjang. Selain itu, rotasi planet ini juga tidak biasa. Merkurius berputar 3 kali pada porosnya untuk setiap 2 kali mengelilingi matahari. Hubungan aneh ini disebut sebagai resonansi spin orbit, sehingga 1 hari penuh dari matahari terbit ke matahari terbit berikutnya berlangsung selama 176 hari bumi. Itu artinya, meskipun Merkurius mengelilingi matahari lebih cepat daripada planet lainnya, siang dan malam di sana terasa sangat panjang dan kejam. Misi eksplorasi yang dikirim ke Merkurius memberikan kita pandangan baru tentang dunia ini. Pada tahun 1974, Mariner 10 menjadi wahana pertama yang terbang melewati Merkurius, memotret sekitar 45% permukaannya dan memperlihatkan dunia penuh kawah yang gersang. 30 tahun kemudian, NASA meluncurkan misi bernama Messenger yang berhasil mengorbit Merkurius pada tahun 2008 hingga 2015. Dari sana, manusia mengetahui bahwa Merkurius tidak sesederhana dugaan awal. Ditemukan adanya bukti aktivitas vulkanik purba, tebing besar akibat penyusutan planet, hingga keberadaan es di kutubnya. Kini, melalui misi gabungan dari ISA dan JAXA, BP Colombo sedang dalam perjalanan menuju Merkurius dan dijadwalkan tiba pada tahun ini. Misi tersebut diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan lebih dalam. Bagaimana struktur internal Merkurius sebenarnya, bagaimana medan magnetnya bekerja,
dan mengapa ia berbeda jauh dengan berbagai planet lainnya yang terdapat di tata surya kita. Bagi ilmu pengetahuan, Merkurius adalah kunci untuk memahami tahap awal pembentukan planet. Ia menunjukkan bagaimana dunia kecil dapat terbentuk dekat dengan matahari, kehilangan atmosfernya, menyusut, dan tetap bertahan sebagai saksi zaman purba. Permukaan kawahnya adalah catatan sejarah tata surya kita yang tidak pernah dihapus, sementara inti besarnya memberikan petunjuk tentang proses tabrakan besar yang terjadi selama miliaran tahun yang lalu. Es di kutubnya mengingatkan kita semua, bahkan dalam kondisi paling ekstrim sekalipun, selalu ada kejutan yang dapat ditemukan. Mungkin Merkurius tidak akan pernah menjadi tujuan utama kolonisasi manusia karena lingkungannya terlalu keras. Tapi kisahnya membuat kita mengerti bahwa setiap planet, sekecil apapun, menyimpan bab penting dalam kisah kosmik yang jauh lebih besar. Dalam penjelajahan ini, Merkurius adalah pengingat bahwa dunia yang tampak sederhana sekalipun ternyata memiliki kompleksitas dan misteri yang pantas dipelajari dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah menjelajahi Merkurius, mari kita menuju penjelajahan berikutnya, yaitu adalah planet Venus. Venus adalah planet kedua dari matahari. Sering disebut sebagai kembaran bumi karena ukurannya hampir sama. Diameternya hanya sedikit lebih kecil dari bumi. Masanya pun mirip, sehingga keduanya dianggap lahir dari bahan dan kondisi awal yang serupa. Dari bumi, Venus tampak sangat terang di langit malam, bahkan lebih terang dari bintang apapun yang terlihat di langit malam. Karena itu, sejak zaman kuno, Venus dikenal sebagai bintang kejora atau bintang fajar, lambang keindahan yang tidak tertandingi. Namun, di balik cahaya mempesona itu, tersembunyi kenyataan yang pahit. Venus adalah dunia neraka dengan suhu permukaan mencapai 460 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan logam, ditambah dengan atmosfer yang begitu tebal sehingga tekanannya setara dengan 900 meter di bawah laut bumi. Kontras antara penampilan luar dan kenyataan ini menjadikan Venus menjadi salah satu planet paling misterius dan dramatis di tata surya kita. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah mengagumi Venus. Bangsa Babilonia sudah mencatat siklus munculnya Venus di langit, menyadari bahwa ia muncul bergantian sebagai bintang pagi dan bintang sore. Di Yunani kuno, keduanya dianggap benda langit yang berbeda, sebelum akhirnya disadari sebagai planet yang sama. Nama Venus diambil dari Dewi Cinta dan Kecantikan dalam mitologi Romawi, mencerminkan cahaya lembutnya di langit malam. Dalam budaya Timur, Venus juga sering diasosiasikan dengan simbol keindahan, pengetahuan, atau tanda perubahan musim. Namun, semua romantisme itu berakhir saat ilmu pengetahuan modern membuka tabir atmosfernya. Apa yang dulu dianggap kembaran bumi, ternyata menyimpan kisah tragis tentang sebuah planet yang tersesat dalam jalur evolusinya. Atmosfer Venus adalah salah satu yang paling ekstrim di tata surya kita. Tebalnya 96% karbon dioksida dengan lapisan awan asam sulfat yang pekat membuat permukaannya mustahil untuk terlihat dengan teleskop optik biasa. Inilah yang membuat Venus lama sekali menjadi misteri bagi para astronom. Suhu permukaannya sangat panas adalah hasil dari efek rumah kaca yang tidak terkendali. Berbeda dengan bumi, Venus tidak memiliki lautan yang bisa menyerap karbon dioksida, sehingga gas rumah kaca menumpuk selama miliaran tahun, merubah planet tersebut menjadi tungku raksasa. Selain itu, rotasi Venus juga sangat aneh. Ia berputar sangat lambat, membutuhkan sekitar 243 hari bumi untuk sekali rotasi. Lebih lama dari revolusinya mengelilingi matahari yang berkisar antara 225 hari saja. Bahkan lebih aneh lagi, rotasinya berlawanan arah dengan planet lainnya, sebuah retrograde rotation yang masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Barulah misi luar angkasa membuka wajah sebenarnya dari Venus. Pada tahun 1960 hingga 1980-an, Uni Soviet berhasil mengirimkan serangkaian misi Venera yang menembus atmosfer padat dan mendarat di permukaannya, meskipun hanya bertahan beberapa menit sebelum hancur oleh panas dan tekanan Venus. Misi Venera 9 pada tahun 1975 mengirimkan foto pertama dari permukaan planet lain, memperlihatkan batuan gelap
di bawah langit yang kuning pucat. Kemudian, NASA mengirimkan misi bernama Magellan pada tahun 1990-an menggunakan radar untuk memetakan hampir seluruh dari permukaan Venus. Hasilnya menunjukkan gunung berapi raksasa, dataran lava luas, dan mungkin berbagai tanda bahwa aktivitas vulkanik masih berlangsung hingga saat ini. Belakangan, misi Eropa Venus Express dan misi Jepang Akatsuki memperdalam studi atmosfer, menemukan pola cuaca yang rumit, serta fenomena misterius seperti gelombang atmosfer raksasa yang melintasi seluruh planet. Semua penemuan ini menegaskan bahwa Venus bukan dunia mati, melainkan planet dinamis dengan sejarah geologis yang kompleks. Venus adalah pengingat keras bagi umat manusia. Ia mungkin pernah memiliki lautan miliaran tahun yang lalu, bahkan bisa jadi kondisi awalnya cukup ramah untuk kehidupan. Tetapi jalur evolusi yang berbeda menjadikannya dunia panas yang tidak dapat dihuni. Bagi para ilmuwan iklim, Venus adalah contoh nyata efek rumah kaca yang lepas kendali, pelajaran berharga ketika manusia berbicara tentang perubahan iklim di bumi. Bagi para astronom, Venus adalah teka-teki tentang bagaimana dua planet kembar bisa memiliki nasib yang begitu berbeda. Dan bagi umat manusia, Venus tetap menjadi inspirasi, cahaya keindahan di langit malam, sekaligus simbol rapuhnya keseimbangan alam semesta. Dalam penjelajahan kita, Venus bukan sekedar tujuan sains, melainkan cermin yang memperlihatkan kemungkinan masa depan bumi, masa depan yang ingin kita hindari. Setelah menjelajahi Venus, mari kita ke planet berikutnya, yaitu adalah untuk menjelajahi planet Mars. Mars adalah planet keempat dari Matahari, dan mungkin yang paling akrab bagi manusia setelah bulan. Sejak zaman kuno, Mars sudah menjadi objek rasa ingin tahu dan juga ketakutan. Bangsa Babilonia menyebutnya Nergal, dewa perang dan kehancuran. Bangsa Romawi menamainya Mars, dewa perang yang gagah, karena warna merahnya menyerupai darah di medan pertempuran. Dari bumi, Mars tampak seperti bintang kemerahan yang berkilau di langit malam, kadang mendekat begitu terang saat oposisi, lalu menjauh hingga samar di langit. Perubahan ini membuat banyak peradaban percaya bahwa Mars memiliki sifat istimewa. Bahkan di era teleskop awal, seperti Galileo dan Huygens, Mars sudah memperlihatkan wajahnya yang unik. Permukaan dengan bercak gelap, lapisan putih di kutub, dan perubahan musiman yang memicu spekulasi adanya vegetasi. Astronom Percival Lowell di akhir abad ke-19 bahkan menggambarkan kanal-kanal Mars sebagai bukti peradaban cerdas, imajinasi yang kemudian membakar cerita-cerita fiksi ilmiah tentang makhluk Mars. Walau kini kita tahu tidak ada kanal atau peradaban alien, mitos itu menunjukkan betapa kuatnya daya tarik planet tersebut dalam imajinasi manusia. Secara fisik, Mars adalah dunia yang kontras. Ukurannya hanya setengah dari bumi, dengan gravitasi sekitar sepertiganya. Atmosfer tipis hanya 1% dari tekanan bumi, dan sebagian besar adalah karbon dioksida. Dengan atmosfer yang rapuh, suhu di sana berkisar dari minus 125 derajat Celcius di malam kutub hingga sekitar 20 derajat Celcius di siang tropis, menjadikannya dingin, kering, dan penuh debu. Meski tampak tandus, Mars memiliki landscape yang luar biasa. Di sana berdiri Olympus Mons, gunung berapi berperisai terbesar di tata surya kita, menjulang setinggi 21 km, hampir 3 kali gunung Everest. Ada juga Valles Marineris, jurang raksasa sepanjang 4.000 km yang bisa menelan seluruh Amerika Serikat. Permukaan Mars juga dipenuhi oleh kawah, bukit pasir, lembah kering, dan gurun debu merah yang tertiup badai global. Planet ini adalah dunia yang mati secara geologi di permukaan, tetapi di bawahnya masih menyimpan cerita panjang tentang aktivitas vulkanik, tektonik, dan air yang pernah mengalir di sana. Air adalah kunci cerita Mars. Berbagai bukti geologi menunjukkan bahwa miliaran tahun lalu, Mars pernah memiliki lautan luas di belahan utara. Saluran kering, delta sungai, dan endapan mineral yang terbentuk dalam air membuktikan bahwa planet tersebut pernah basah. Kini, air cair hampir tidak ada di permukaan Mars karena atmosfer yang rendah
tetapi cadangan air masih tersimpan sebagai es di kutub dan mungkin dalam lapisan tanah beku atau permafrost. Pada tahun 2018, instrumen radar milik ISA menemukan indikasi adanya danau air asin di bawah lapisan es di kutub selatan, meskipun masih diperdebatkan. Semua ini memperkuat dugaan bahwa Mars mungkin pernah layak huni atau setidaknya pernah menyediakan kondisi bagi kehidupan mikroba. Pertanyaan besar kita adalah apakah ada kehidupan yang pernah muncul di sana, atau mungkin masih bertahan di bawah tanah yang gelap dan terlindungi oleh radiasi. Misi luar angkasa telah banyak memberikan jawaban, meskipun juga menambah pertanyaan baru. Viking 1 dan 2 pada tahun 1976 menjadi pendarat pertama di sana, mencari tanda kehidupan namun tidak menemukan bukti yang jelas. Rover modern seperti Spirit dan Opportunity pada tahun 2004 menemukan bukti kuat bahwa air pernah melimpah di Mars kuno. Kemudian dilanjutkan oleh Curiosity pada tahun 2012 yang membuktikan bahwa Mars dulu memiliki lingkungan yang berpotensi mendukung mikroba. Nah, untuk saat ini, wahana Perseverance yang telah mendarat di sana pada tahun 2021 sedang menjelajahi kawah Jezero, bekas delta sungai kuno, sambil mengumpulkan sampel batuan yang kelak akan dibawa pulang ke bumi lewat program Mars Sample Return. Helikopter kecil Ingenuity yang ikut bersama Perseverance telah mencatatkan sejarah sebagai pesawat pertama yang terbang di dunia lain. Hal tersebut telah membuktikan bahwa bahkan dengan udara tipis, Mars dapat ditaklukkan dengan inovasi buatan manusia. Nah, tidak hanya NASA, negara lain seperti China dengan misi Tianwen-1 juga berhasil mendaratkan rover Zhurong, memperlihatkan bahwa Mars kini menjadi arena eksplorasi global. Mars bukan hanya laboratorium alami, tetapi juga simbol masa depan dari umat manusia. Planet ini adalah kandidat terkuat untuk dijadikan rumah kedua. Namun, tantangan besar juga menanti, seperti radiasi, suhu ekstrim, atmosfer tipis, hingga jarak tempuh yang berbulan-bulan. Imajinasi tentang kalau di Mars semakin nyata. Perusahaan swasta seperti SpaceX membicarakan misi berawak ke Mars, sementara NASA merencanakan manusia mendarat di sana mungkin pada tahun 2030-an. Mars adalah janji, tantangan, sekaligus cermin. Ia menunjukkan bahwa sebuah dunia dapat berubah dari hijau menjadi tandus, dari basah menjadi kering. Dari Mars kita belajar tentang ketahanan planet, evolusi iklim, dan nasib kehidupan. Dan di balik semua itu, Mars tetap menjadi inspirasi. Dunia yang begitu jauh, namun terasa dekat. Penuh misteri, namun juga penuh dengan harapan. Dalam penjelajahan kita, Mars adalah pertanyaan terbuka. Bukan hanya apakah ada kehidupan di sana, tetapi juga apakah suatu hari nanti kita akan menjadikannya bagian dari kehidupan kita. Setelah menjelajahi Mars, kita akan menjelajahi wilayah berikutnya, yaitu adalah sabuk asteroid yang merupakan museum dari tata surya kita. Di hamparan sunyi tata surya kita, setelah kita meninggalkan berbagai planet kecil yang berlapis batu dan debu, terbentanglah sebuah wilayah yang berbeda, tempat di mana skala kehidupan manusia kehilangan artinya. Inilah kerajaan para raksasa gas, berbagai dunia kolosal yang ukurannya melampaui imajinasi, berbagai planet yang bukan sekedar bola mengambang di angkasa, melainkan samudera gas yang tidak berujung, badai abadi, dan misteri yang bahkan cahaya pun seakan ragu untuk menyentuhnya. Bayangkan, kita hanyalah setitik debu yang berani menatap ke arah mereka. Dari jarak miliaran kilometer, mereka terlihat indah, berwarna biru, kuning, hingga keemasan. Namun semakin dekat kita melangkah, semakin nyata pula wajah asli mereka. Wajah yang dingin, keras, dan tanpa belas kasihan. Dari sinilah, manusia menyadari bahwa tidak semua keindahan alam semesta diciptakan untuk dipeluk. Ada pula yang tercipta untuk ditakuti. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, 4 penjaga gerbang luar tata surya kita. Mereka bukan sekedar planet. Mereka adalah simbol kekuatan alam semesta yang tidak bisa ditawar. Dari dingin yang membekukan, yang bisa menghapus setiap denyut kehidupan, badai kosmik
yang menderu tanpa akhir, keindahan cincin yang sejatinya adalah medan pembantaian, hingga sebuah raksasa sejati yang mampu menelan ratusan bumi ke dalam perutnya tanpa pernah kenyang. Mereka bukanlah dunia yang ramah. Mereka adalah pengingat bahwa alam semesta ini berdiri jauh di atas konsep aman, indah, atau nyaman. Namun justru dalam kedahsyatan itulah manusia terasa terpanggil. Kita menatap para raksasa bukan untuk menaklukkannya, melainkan untuk memahami arti kecil kita di hadapan jagat raya ini. Maka bersiaplah, dalam perjalanan kali ini, kita akan menyelami kengerian yang membungkus para raksasa gas, satu persatu, hingga akhirnya kita akan berdiri di hadapan yang paling menakutkan di antara mereka. Dari kejauhan, Uranus tampak seperti bola biru pucat yang tenang, terapung sendirian di lautan gelap tata surya ini. Ia tampak sederhana, tidak seatraktif cincin Saturnus, tidak segarang badai Jupiter, dan tidak sepekat biru Neptunus. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi dari jarak miliaran kilometer. Mendekat ke Uranus ibarat melangkah ke dalam dunia asing yang membaku, di mana berbagai hukum kehidupan yang kita kenal akan berhenti bekerja. Uranus dikenal sebagai planet dengan kemiringan rotasinya yang mencapai 98 derajat, membuatnya seperti planet yang rebah di sisi tubuhnya, berguling mengitari matahari seperti bola yang terlontar dalam kesunyian. Kemiringan ini bukan sekedar keanehan geometri kosmik, ia membawa konsekuensi mengerikan pada musim di sana. Bayangkan, satu kali orbit Uranus mengelilingi matahari memakan waktu 84 tahun. Itu berarti satu musim panas, musim dingin, atau musim semi bisa berlangsung lebih dari 2 dekade penuh. Akan ada wilayah yang terus-terusan disinari matahari selama 21 tahun tanpa henti, sementara sisi lainnya tenggelam dalam kegelapan selama kurun waktu yang sama. Konsep waktu dan musim yang kita pahami di bumi akan hancur begitu saja di planet ini, menjadikannya sebuah dunia yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun di rumah kosmik kita. Namun, yang paling mencekam dari Uranus bukanlah musim panjangnya, melainkan suhunya yang sangat ekstrim. Planet ini menyandang rekor sebagai dunia terdingin di tata surya kita. Suhu terendah yang pernah terukur di atmosfernya mencapai minus 224 derajat Celcius, lebih dingin dibandingkan dengan Neptunus yang berada lebih jauh dari matahari. Pada suhu seperti itu, berbagai molekul udara yang kita hirup di bumi akan kehilangan energi dan membeku. Setiap jejak kehidupan organik yang kita kenal akan hancur tak bersisa. Dingin di Uranus bukanlah dingin yang dapat kita tahan dengan mantel tebal, melainkan dingin mutlak yang akan menghapus segala gerak dan denyut kita. Atmosfernya yang tipis berlapis hidrogen, helium, dan metana yang menciptakan warna biru pucat yang menipu. Tampak menenangkan, padahal di balik itu adalah samudera gas membeku yang mematikan. Metana yang sangat berlimpah di sana menyerap cahaya merah dari matahari, menyisakan hanya spektrum biru kehijauan yang akan terlihat dari mata manusia. Tapi keindahan biru itu ibarat wajah dingin tanpa ekspresi, menatap hampa siapapun yang berani mendekat ke sana. Inilah dunia yang seolah menolak kehidupan, sebuah planet yang membeku dalam keasingan, menolak sentuhan hangat dari peradaban. Lebih jauh lagi, misteri Uranus membuatnya semakin menyeramkan. Dari semua planet raksasa, Uranus adalah yang paling sedikit dieksplorasi. Hanya satu kali, wahana Voyager 2 milik NASA yang lewat dengan cepat pada tahun 1986, memberikan kita sekilas pandang ke dunia asing itu. Setelah itu, manusia tidak pernah lagi mendekatinya. Kita tidak tahu banyak tentang lapisan dalamnya, tentang berbagai pada samar yang mungkin bergejolak jauh di bawah atmosfer bakunya, atau tentang inti planet yang mungkin menyimpan samudera es panas bertekanan tinggi. Para ilmuwan menduga ada hujan berlian yang jatuh di Uranus, terbentuk dari karbon yang terhimpit tekanan luar biasa di kedalaman planet. Bayangkan sebuah hujan yang bukan membawa air, melainkan jutaan butir berlian yang jatuh menghujam samudera metana dan hidrogen cair. Fenomena yang begitu indah,
tetapi sekaligus asing dan berbahaya bagi siapapun yang mencoba untuk menjelajahi kedalamannya. Kemudian, dikarenakan jaraknya yang begitu jauh dari bumi dan misteri yang menyelimuti interiornya, menjadikannya planet yang seperti dikutuk untuk selalu sendirian, terbungkus dalam dingin yang abadi. Uranus bukan hanya planet, ia adalah monumen kosmik bagi betapa kecil dan rapuhnya umat manusia. Sebuah dunia yang berdiri tenang, namun sebenarnya penuh ancaman yang tidak kasat mata. Jika Uranus adalah lambang kesunyian beku, maka Neptunus adalah panggung bagi badai abadi. Dari kejauhan, planet ini terlihat mempesona dengan warna biru pekat yang lebih dalam dan hidup dibandingkan Uranus. Warna itu lahir dari metana di atmosfernya yang menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru. Namun, keindahan biru Neptunus bukanlah ketenangan, melainkan topeng dari sebuah dunia yang selalu bergejolak. Angin di sana mencapai kecepatan 2100 km per jam, tercepat di seluruh tata surya ini. Angka tersebut sulit untuk dibayangkan, lebih cepat daripada suara, lebih kuat dari badai apapun yang pernah melanda bumi. Jika sebuah pesawat jet tercepat di bumi terjebak di atmosfer Neptunus, ia akan dihancurkan, tercabik-cabik seketika oleh kekuatan angin yang tidak kenal belas kasihan. Neptunus seakan menjadi simbol bahwa di alam semesta ini ada tempat di mana badai bukanlah kejadian sementara, melainkan bagian dari identitas planet itu sendiri. Pada tahun 1989, Voyager 2 sempat melintasi Neptunus dan menangkap pemandangan yang membekas dalam sejarah. Sebuah badai raksasa yang dinamakan Great Dark Spot, pusaran hitam seluas bumi yang menderu di atmosfer yang biru. Badai ini bukanlah sesuatu yang lahir dan mati dalam hitungan hari, melainkan gejolak yang bisa bertahan bertahun-tahun lamanya. Namun, ketika teleskop Hubble menatap kembali ke arah Neptunus pada tahun 90-an, badai itu menghilang, digantikan oleh badai baru di belahan lain planet. Fenomena ini menunjukkan bahwa Neptunus adalah dunia yang terus bergerak, selalu berubah, namun tidak pernah tenang. Badai muncul, lenyap, lalu lahir kembali, seperti detak jantung kosmik yang tidak pernah berhenti. Di sana, kekacauan adalah hukum alam. Tidak ada tempat aman untuk bernaung, tidak ada keheningan yang bisa bertahan. Atmosfer Neptunus adalah medan pertempuran abadi antara angin, tekanan, dan gas yang bergejolak dalam tarian kekerasan. Lebih jauh ke dalam planet, misteri semakin pekat. Seperti Uranus, Neptunus diduga menyimpan samudra yang berisi es superionik, bentuk air di bawah tekanan ekstrim, di mana berbagai molekulnya membeku, namun ion-ionnya tetap bisa mengalir seperti logam cair. Para ilmuwan juga menduga bahwa hujan berlian mungkin terjadi di kedalaman Uranus, sama seperti di Uranus tadi. Bayangkan sebuah dunia di mana badai abadi mengguncang langit, sementara di kedalamannya yang tidak pernah dapat dijangkau manusia, jutaan berlian jatuh tanpa henti, terhempas dalam kegelapan. Fenomena ini begitu asing, indah, sekaligus menakutkan. Neptunus adalah pengingat bahwa tidak semua tempat di alam semesta bisa memberikan arti rumah. Ia adalah dunia di mana waktu diukur bukan dengan musim, melainkan dengan badai yang datang silih berganti. Sebuah planet yang seolah-olah terlahir untuk menolak kedamaian, berdiri di ujung tata surya kita sebagai raksasa biru yang selalu bergejolak, badai tanpa akhir yang terus terjadi di sana. Tidak ada planet lainnya di tata surya kita yang memikat mata manusia seperti Saturnus. Dari teleskop sederhana di halaman belakang rumah hingga lensa observatorium raksasa, cincin Saturnus selalu menjadi tontonan yang menakjubkan. Ia tampak seperti mahkota kosmik, lingkaran megah yang membentang ribuan kilometer, memantulkan cahaya matahari, seolah menjadikan Saturnus raja yang bertahta di alam semesta. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi ancaman yang tidak kalah mematikan. Cincin Saturnus bukanlah pita cahaya yang lembut. Ia tersusun dari miliaran bongkahan es,
batu, dan debu kosmik yang terus-menerus saling bertabrakan dengan kecepatan luar biasa. Jika sebuah pesawat luar angkasa mencoba menembus cincin tersebut, ia akan dihancurkan. Tubuhnya akan tercabik-cabik menjadi serpihan kecil. Keindahan Saturnus adalah wajah manis dari medan pembantaian kosmik. Cincin yang memukau ini menyimpan paradoks waktu. Para ilmuwan memperkirakan cincin Saturnus mungkin berusia relatif muda, hanya beberapa ratus juta tahun saja, tidak setua planet itu sendiri. Artinya, cincin yang kita lihat hari ini mungkin suatu saat akan hilang, lenyap, ditelan oleh gravitasi Saturnus, atau perlahan-lahan menjadi hujan partikel yang akan jatuh ke atmosfernya. Bahkan di era modern, teleskop dan wahana antariksa seperti Cassini telah merekam fenomena partikel halus dari cincin yang jatuh ke Saturnus, bagaikan hujan abadi yang perlahan-lahan menghapus mahkota sang raja. Apa yang tampak abadi bagi kita ternyata hanyalah episode singkat dalam sejarah kosmik. Mungkin jutaan tahun dari sekarang, jika manusia masih ada untuk menyaksikannya, Saturnus tidak akan lagi memiliki cincin. Keindahan yang membuatnya istimewa hanyalah kenangan di lautan waktu. Namun, bukan hanya cincinnya yang menyimpan misteri. Di kutub utara Saturnus terbentang fenomena atmosfer paling aneh di tata surya kita, yaitu badai berbentuk segi enam raksasa atau hexagon storm. Pusaran ini membentang lebih dari 30.000 km, cukup luas untuk menelan dua bumi sekaligus. Tidak ada badai lain di tata surya kita yang membentuk geometri seperti itu. Bagaimana mungkin di tengah kekacauan atmosfer muncul pola yang begitu presisi? Apakah ini hasil interaksi gelombang atmosfer? Atau ada hukum kosmik lain yang belum kita pahami? Hingga kini, badai segi enam itu terus berputar tanpa henti, seakan menjadi simbol bahwa Saturnus adalah dunia yang tunduk pada hukum-hukum asing yang belum sepenuhnya kita mengerti. Saturnus adalah keindahan yang menipu. Ia mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua indah itu aman. Cincinnya yang mempesona adalah medan maut. Badai segi enam adalah teka-tekinya yang mengguncang nalar, dan tubuhnya yang raksasa menyembunyikan berbagai lapisan gas dan tekanan yang akan menghancurkan siapapun yang mencoba untuk menembusnya. Ia adalah perwujudan paradoks semesta. Semakin kita terpesona oleh kecantikannya, semakin kita diingatkan bahwa keindahan alam semesta tidak selalu lahir untuk manusia. Jika Saturnus adalah raja yang bermahkotakan cincin, maka Jupiter adalah monster sejati di tata surya kita. Dari segala dunia yang pernah kita temui, tidak ada yang sebanding dengan kebesaran dan kedahsyatannya. Ia begitu besar sehingga mampu untuk menelan lebih dari 1.300 bumi ke dalam tubuhnya. Gravitasi Jupiter bukan hanya menjaga dirinya sendiri, ia adalah benteng bagi tata surya kita. Banyak komet dan asteroid yang seharusnya melesat ke arah bumi ditarik oleh kekuatan Jupiter, dihancurkan sebelum mencapai berbagai planet bagian dalam. Ia adalah sebuah pelindung sekaligus algojo. Dengan daya tarik gravitasinya yang sangat brutal, Jupiter menentukan nasib dunia lain. Jika ia tidak ada, mungkin bumi tidak akan pernah menjadi rumah yang aman untuk kehidupan. Tetapi jangan salah, siapapun yang berani mendekat ke Jupiter tidak akan melihat sosok pelindung, melainkan wajah raksasa kosmik yang tidak mengenal ampun. Atmosfer Jupiter adalah panggung badai paling menakutkan di seluruh tata surya ini. Di sana, badai raksasa bernama Great Red Spot telah mengamuk selama lebih dari 3,5 abad, bahkan mungkin lebih lama lagi. Pusaran angin di sana 3 kali lebih besar dari bumi dan berputar tanpa henti dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, seakan-akan menjadi simbol abadi dari kekacauan. Tidak ada tanda bahwa badai ini akan berakhir. Generasi demi generasi manusia lahir dan mati, sementara badai itu terus berputar tanpa peduli. Di sekelilingnya, badai-badai lain bermunculan. Awan-awan amonia bergulung dan kilatan petir menyambar dengan kekuatan 1000 kali lipat dari petir di bumi. Masuk ke atmosfer Jupiter ibarat masuk ke neraka gas. Semakin dalam kita terjun ke sana,
semakin besar tekanan yang akan menekan tubuh kita, hingga akhirnya setiap molekul daging, tulang, bahkan logam pesawat luar angkasa akan hancur lebur, dilumat oleh kekuatan yang mustahil untuk dilawan. Tidak ada permukaan padat untuk berpijak, hanya samudera hidrogen dan helium cair yang terus menekan, semakin dalam hingga kegelapan total akan menelan segalanya. Namun, mungkin yang paling mengerikan dari Jupiter bukan sekedar ukurannya, badainya, atau tekanannya, melainkan misteri intinya. Para ilmuwan menduga jauh di kedalaman Jupiter terdapat inti raksasa, mungkin berupa lautan logam cair atau campuran eksotis yang tidak pernah bisa kita tiru di laboratorium manapun. Medan magnet Jupiter begitu kuat hingga membentuk aurora yang spektakuler di kutubnya. Aurora yang tidak sekedar indah, melainkan lahir dari radiasi mematikan. Jika manusia atau pesawat luar angkasa mendekat terlalu dekat, radiasi itu akan merusak sistem elektronik, menghancurkan jaringan tubuh, dan membunuh tanpa ampun. Jupiter bukan sekedar planet. Ia adalah singgasana kekuatan kosmik, laboratorium alam semesta yang menyimpan rahasia tentang bagaimana dunia raksasa lahir dan bagaimana mereka menentukan takdir tata surya ini. Dan jika Saturnus, Uranus, dan Neptunus adalah bayangan kengerian, maka Jupiter adalah puncak dari semuanya. Ia adalah monster kosmik, pengingat bahwa alam semesta ini tidak pernah dibuat untuk menenangkan hati manusia, melainkan untuk menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapannya. Kita telah menempuh perjalanan panjang melintasi wilayah para raksasa gas, dunia yang tidak pernah ramah, namun selalu mempesona. Dari Uranus, planet yang rebah di sisi tubuhnya, diam dalam kesunyian beku yang bahkan waktu pun terasa terhenti. Lalu ke Neptunus, sang raksasa biru yang selalu bergejolak, tempat badai lahir, lenyap, dan kembali tanpa pernah memberikan ruang bagi kehidupan. Kemudian, kita singgah di Saturnus, raja bermahkota cincin yang memikat pandangan manusia sejak pertama kali teleskop mengarah kepadanya. Namun, menyimpan rahasia keindahan yang menipu dalam badai yang berbentuk segi enam yang menentang logika. Dan akhirnya, kita sudah berdiri di hadapan Jupiter, puncak kengerian, planet yang bisa menelan 1000 bumi, tempat badai abadi berputar, dan radiasi mematikan menjadi aurora yang tidak pernah berhenti. 4 dunia ini bukan sekedar objek astronomi saja. Mereka adalah wajah lain dari semesta, wajah yang dingin, keras, dan tanpa belas kasihan. Mereka adalah pengingat bahwa alam semesta ini tidak pernah berjanji untuk memberikan kenyamanan, apalagi keselamatan. Namun justru di dalam kedahsyatan itulah manusia menemukan makna. Kita menatap para raksasa itu bukan hanya untuk menaklukkannya, melainkan untuk memahami betapa kecilnya kita di hadapan jagat raya. Bahwa di balik setiap badai, setiap cincin, setiap suhu beku yang membunuh, ada pelajaran tentang ketahanan, tentang misteri yang menunggu untuk dijawab. Dan mungkin justru di sanalah letak keindahan sejati. Bukan pada apakah kita bisa hidup di berbagai planet tadi, melainkan pada keberanian kita untuk menatap mereka, mempelajari mereka, dan merangkai cerita dari kekacauan mereka. Alam semesta adalah cermin. Ia tidak peduli pada kehidupan, namun kehidupanlah yang memberikan makna pada semesta. Saat kita menatap ke arah Uranus, Neptunus, Saturnus, dan Jupiter, kita sedang menatap cermin dari kebesaran yang tidak bisa kita kuasai, tapi tentu dapat kita pahami. Cosmo Odyssey masih belum berakhir. Di luar para raksasa tadi, terbentang berbagai dunia lain yang lebih asing. Planet Eskerdil, komet, sabuk Kuiper, hingga batas terjauh heliosfer, tempat matahari menyerah pada gelap antar bintang. Namun, sebelum ke sana, mari kita merenung. Kita hanyalah setitik debu di antara lautan raksasa, dan justru karena itulah, keberanian kita untuk bermimpi melintasi batas alam semesta menjadi lebih berharga daripada apapun. Semakin jauh manusia menatap bumi,
semakin samar cahaya matahari yang terlihat. Setelah melewati berbagai dunia raksasa seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, kini kita tiba di tepian tata surya kita, wilayah dingin dan juga sunyi, di mana cahaya hanya tinggal bayangan lemah. Di tempat ini, ruang bukan lagi sekedar bentangan kosong, melainkan samudera keheningan yang nyaris beku. Setiap partikel debu berputar perlahan. Setiap kilauan es mencerminkan cahaya matahari yang nyaris padam. Inilah kawasan yang dihuni oleh berbagai dunia kecil, beku, dan misterius. Tempat di mana waktu berjalan lambat dan gravitasi matahari mulai kehilangan cengkeramannya. Orbit di wilayah ini bisa berlangsung ribuan tahun, seolah setiap benda langit di sini hidup dalam ritme waktu yang berbeda, lebih tenang, lebih tua, dan lebih jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di bagian dalam tata surya kita. Wilayah ini dikenal sebagai Sabuk Kuiper, dinamai dari astronom Gerard Kuiper yang memperkirakan keberadaannya pada pertengahan abad ke-20. Sabuk ini adalah arsip purba tata surya kita, sebuah museum alami yang menyimpan berbagai potongan masa lalu, bongkahan es, batuan, dan debu yang tidak pernah ikut untuk membentuk planet. Para ilmuwan percaya bahwa Sabuk Kuiper adalah sisa dari piringan protoplanet yang gagal menjadi dunia baru, serpian sejarah yang membeku di batas antara terang dan gelap. Dari sinilah kisah Cosmo Odyssey berlanjut, menyusuri berbagai dunia kecil yang menjadi batas terakhir sebelum kegelapan antar bintang. Di tempat ini, tata surya mulai kehilangan bentuknya yang kita kenal. Tidak ada lagi planet besar yang bercahaya, tidak ada atmosfer tebal atau badai dahsyat. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan bayangan. Dunia-dunia kecil yang perlahan melayang dalam orbit panjangnya menunggu untuk ditemukan. Perjalanan kali ini bukan hanya sekedar menelusuri sisa-sisa tata surya, tetapi juga sebuah perjalanan menuju akhir dari pengaruh matahari, perbatasan terakhir antara rumah kita dan ruang tanpa batas di luar sana. Sebuah tempat di mana manusia untuk pertama kalinya benar-benar dapat mengatakan, kita telah sampai di tepi cahaya. Di tepian jauh tata surya kita, tempat cahaya matahari melemah hingga hanya menjadi kilau samar, terdapat berbagai dunia kecil yang seolah tersisih dari perhatian. Mereka adalah pengembara sunyi yang berputar dalam keheningan abadi. Sisa-sisa dari masa muda tata surya kita yang membeku di batas antara terang dan gelap. Dan di antara dunia-dunia beku itu, satu nama telah lama menempati tempat istimewa di hati manusia, yaitu adalah Pluto. Ditemukan pada tahun 1930 oleh Clyde Tombaugh, Pluto selama lebih dari 7 dekade dianggap sebagai planet ke-9 dalam tata surya ini. Ia menjadi simbol penaklukan ilmu pengetahuan terhadap jarak dan ketidaktahuan. Sebuah penemuan yang membuktikan bahwa bahkan di kegelapan terjauh, masih ada dunia yang menunggu untuk ditemukan. Namun sejarah astronomi adalah sejarah yang selalu berubah. Pada tahun 2006, International Astronomical Union mendefinisikan ulang makna planet dalam proses tersebut, dan Pluto pun kehilangan gelarnya. Ia kini dikenal sebagai planet kerdil, sebuah istilah yang dingin tapi tidak mampu menghapus daya tariknya. Meski kecil dan diameternya hanya sekitar 2.376 km, Pluto menunjukkan wajah luar biasa indah dan kompleks. Wahana New Horizons milik NASA yang melintasi Pluto pada tahun 2015 menyingkap landscape yang menakjubkan, dataran luas dari es nitrogen, gunung-gunung setinggi 3 km yang terbuat dari es air sekeras batu, dan berbagai lembah yang berkilau di bawah sinar matahari yang nyaris padam. Di wilayah bernama Sputnik Planitia, es beku bergerak perlahan seperti gletser raksasa, menandakan bahwa bahkan di dunia yang hampir mati sekalipun, masih ada berbagai tanda dinamika dan kehidupan geologis. Suhu di sana mencapai minus 230 derajat Celcius, cukup dingin untuk membekukan hampir semua gas yang kita kenal di bumi. Pluto juga memiliki atmosfer tipis yang terbentuk ketika mendekati matahari, namun perlahan kembali membeku dan jatuh kembali ke permukaannya saat menjauh dari matahari.
Atmosfer itu muncul dan lenyap setiap 248 tahun, mengikuti orbit panjang Pluto yang berbentuk elips. Dalam siklus abadi ini, Pluto seolah-olah seperti bernafas, menarik dan menghembuskannya dalam ritme waktu yang lambat. Tidak jauh dari Pluto, sebuah dunia besar menemaninya. Charon, bulan yang begitu besar sehingga keduanya berputar mengelilingi satu sama lain di titik gravitasi di antara mereka. Keduanya seperti pasangan abadi, saling mengitari dalam tarian hening selama miliaran tahun. Jika berdiri di permukaan Pluto, Charon akan tampak raksasa di langit, sedangkan dari Charon, Pluto akan tampak menggantung di angkasa, tidak pernah bergerak, selalu setia pada posisinya. Mereka adalah sepasang dunia yang saling terikat, dua bola es yang menjadi simbol keseimbangan di ujung tata surya kita. Namun Pluto bukan satu-satunya penguasa di wilayah ini. Pada tahun 2005, para astronom menemukan dunia lain yang tidak kalah menakjubkan. Eris, sebuah bola es yang sedikit lebih kecil dari Pluto, namun memiliki massa lebih besar. Penemuan Eris mengguncang dunia ilmiah, karena kehadirannya memicu pertanyaan mendasar. Jika Pluto adalah planet, maka Eris juga demikian. Kontroversi itu akhirnya membawa pada redefinisi istilah planet dan kelahiran kategori baru, yaitu adalah planet kerdil. Sejak saat itu, Pluto dan juga Eris bukan lagi dilihat sebagai planet ke-9 dan ke-10, melainkan sebagai wakil dari keluarga baru, dunia-dunia kecil yang menghuni batas tata surya kita. Eris berjarak lebih dari 10 miliar kilometer dari matahari, sehingga cahaya bintang pusat kita hanya tampak seperti titik terang di langit hitam. Sinar matahari di sana 100 kali lebih lemah dibandingkan di bumi. Suhu di permukaannya bisa turun hingga minus 243 derajat Celcius, menjadikannya salah satu tempat paling beku di seluruh tata surya ini. Ia adalah dunia yang sunyi, namun keberadaannya mengingatkan manusia bahwa bahkan di kedalaman gelap sekalipun, masih ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Selain Pluto dan Eris, masih ada berbagai dunia kecil lainnya yang melengkapi kerajaan beku di sabuk Kuiper. Misalnya seperti Haumea, berputar begitu cepat hingga bentuknya menjadi lonjong seperti bola yang dipipihkan di kedua kutubnya. Dalam satu rotasi yang hanya berlangsung 4 jam, Haumea memperlihatkan bahwa kecepatan rotasi dapat mengubah anatomi sebuah planet kecil menjadi bentuk yang ekstrim. Haumea bahkan memiliki 2 bulan kecil dan cincin tipis, hal yang sangat jarang ditemukan di dunia seukurannya. Sementara itu, ada Makemake, dunia berwarna jingga kemerahan, berkilau di kejauhan, dan permukaannya diselimuti oleh es metana. Orbitnya miring dan tidak teratur, membuatnya hanya tampak di langit bumi dalam jangka waktu tertentu sebelum kembali menghilang di balik kegelapan. Dan kemudian ada Sedna yang sangat misterius. Ia menempuh jalur orbit yang luar biasa panjang, membutuhkan lebih dari 11.000 tahun untuk satu kali mengelilingi matahari. Jarak terjauhnya mencapai 130 km, begitu jauh hingga pengaruh gravitasi matahari hampir tidak terasa. Dan di antara semua nama besar itu, satu dunia kecil yang baru ditemukan bergabung dalam daftar penghuni tata surya kita. Objek tersebut bernama Gonggong. Ditemukan pada tahun 2007 oleh para astronom di California Institute of Technology, Gonggong awalnya dikenal dengan sebutan sementara 2007 OR10 sebelum secara resmi diberi nama dari mitologi Tiongkok bernama Gonggong, dewa air dan kekacauan. Nama itu terasa tepat karena orbit Gonggong sangat elips dan juga condong, menjadikannya salah satu dunia paling eksentrik di luar Pluto. Dengan diameter sekitar 1230 km, Gonggong diperkirakan memiliki permukaan dari campuran es air dan metana, memantulkan cahaya merah tua yang khas dari sana. Gonggong juga memiliki satu bulan kecil bernama Siang Liu, dinamai dari makhluk mitologis berkepala 9 yang menjadi pengikut sang dewa air. Keberadaan Gonggong menambah warna baru dalam pemahaman kita tentang berbagai dunia kerdil di pinggiran tata surya kita. Ia membuktikan bahwa sabuk Kuiper bukanlah sekedar sisa-sisa pembentukan planet, tetapi juga sebuah kerajaan kosmik yang masih hidup,
penuh dunia beku yang menunggu untuk ditemukan. Pluto, Eris, Haumea, Makemake, Sedna, dan juga Gonggong, 6 dunia yang berbeda dalam ukuran, warna, dan karakter, namun terikat oleh nasib yang sama. Mereka adalah sisa-sisa zaman purba, bukti bahwa penciptaan tata surya kita bukanlah proses yang rapi, melainkan sebuah kekacauan mega yang meninggalkan jejak di segala arahnya. Dunia-dunia ini adalah penjaga perbatasan, membatasi pengaruh matahari dengan galaksi di luar sana. Mereka adalah pengingat bahwa bahkan di ujung paling jauh tata surya kita, keindahan dan misteri masih bersemi dalam diam. Dan ketika manusia menatap lebih jauh, di balik orbit Sedna dan Gonggong yang sepi, tampak kabut samar yang menyelimuti seluruh tata surya ini. Wilayah tersebut adalah awan Oort, samudera beku, tempat dunia-dunia baru bersembunyi. Di sanalah batas tata surya kita benar-benar berakhir, dan di baliknya bentangan antara bintang menunggu. Semakin jauh dari matahari, semakin lemah pula pengaruhnya. Tarikan gravitasi yang dulu menahan berbagai planet mulai memudar, dan sinar yang dulu memanjiri tata surya kita kini tinggal kilau redup di kegelapan. Di wilayah ini, partikel bermuatan yang dikeluarkan matahari mulai kehilangan kekuatannya. Aliran partikel ini yang pada awalnya melesat dengan kecepatan ratusan kilometer per detik, akhirnya melemah di bawah tekanan gas antar bintang. Titik di mana angin matahari benar-benar berhenti disebut heliopause, batas terluar dari heliosfer, sebuah gelembung magnetik yang mengelilingi seluruh tata surya kita. Heliosfer dapat dianggap sebagai perisai alami yang melindungi bumi dan berbagai planet lainnya dari radiasi kosmik berenergi tinggi yang datang dari ruang antara bintang. Ia terbentuk dari interaksi kompleks antara partikel bermuatan dari matahari dan partikel dari medium antara bintang. Di dalamnya, angin surya masih mendominasi. Di luarnya, hembusan bintang lainlah yang berkuasa. Ukuran heliosfer tidak tetap. Ia berdenyut mengikuti aktivitas dari matahari. Ketika matahari aktif, badai magnetiknya mendorong batas heliosfer menjauh. Ketika tenaganya mereda, batas itu menyusut lebih dekat ke pusat tata surya kita. Namun, dimanapun letaknya, heliopause adalah batas terakhir kekuasaan matahari. Di sanalah cahaya menjadi lemah dan ruang antar bintang pun dimulai. Di tengah kesunyian yang tidak bertepi itu, terdapat dua saksi sejarah manusia, Voyager 1 dan Voyager 2. Diluncurkan masing-masing pada tahun 1977, keduanya awalnya dirancang hanya untuk meneliti berbagai planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa keduanya akan terus bertahan selama lebih hampir setengah abad, melintasi batas yang belum pernah dicapai oleh makhluk hidup manapun. Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang menembus heliopause pada tanggal 25 Agustus tahun 2012. Saat itu, berbagai sensor milik Voyager 1 mencatat penurunan drastis dalam intensitas partikel dari matahari dan peningkatan partikel kosmik dari luar tata surya kita. Tanda bahwa ia telah benar-benar meninggalkan pengaruh matahari. Voyager 2 menyusul 6 tahun kemudian. Pada tanggal 5 November tahun 2018, Voyager menembus wilayah yang sama melalui jalur yang berbeda. Kini keduanya berada di luar heliosfer, mengarungi ruang antara bintang sejati, membawa bersama mereka harapan, rasa ingin tahu, dan pesan dari peradaban manusia. Pesan itu berupa golden record, piringan berlapis emas berisi rekaman suara, musik, gambar, dan salam dari berbagai bahasa bumi, termasuk ucapan dalam bahasa Indonesia. Piringan ini dirancang sebagai kapsul waktu antar bintang, simbol universal yang menyatakan bahwa manusia pernah hidup, berpikir, dan mencoba memahami alam semesta. Di dalamnya tersimpan suara bayi yang menangis, tawa manusia, suara ombak, nyanyian burung, dan musik dari berbagai budaya. Sebuah potongan kecil dari kehidupan planet biru yang kini hanya tampak seperti titik cahaya jauh di belakang Voyager. Kedua wahana Voyager kini telah menempuh lebih dari 23 miliar kilometer dari bumi, melaju dengan kecepatan sekitar 17 km per detik.
mereka terus bergerak, meninggalkan tata surya sedikit demi sedikit, tanpa tujuan yang pasti, tetapi dengan makna yang sangat besar. Sinyal dari Voyager membutuhkan lebih dari 22 jam untuk sampai ke bumi, melintasi ruang hampa yang tidak mengenal batas. Masing-masing sinyal itu adalah bisikan samar dari jarak yang tidak terbayangkan, suara terakhir dari manusia di luar pengaruh matahari. Di sebuah wilayah di mana suhu mendekati minus 270 derajat Celcius, di tengah kesunyian tanpa udara, kedua wahana ini masih bekerja, masih berbicara, dan masih membawa pesan. Baterai plutoniumnya perlahan kehilangan tenaganya, dan suatu hari nanti, dalam beberapa dekade ke depan, mereka akan benar-benar membisu. Namun, bahkan setelah itu, mereka akan terus melayang, tak tersentuh dan abadi, menjelajahi galaksi dalam kesunyian selama jutaan tahun ke depan. Voyager tidak hanya meninggalkan tata surya kita, ia meninggalkan batas-batas manusia. Voyager menjadi bukti bahwa peradaban di sebuah planet kecil pernah menatap ke atas dan berani berkata, "Kami ingin tahu apa yang ada di luar sana." Mereka adalah utusan kita, pembawa pesan yang terus melaju tanpa henti, jauh melampaui rumahnya, jauh melampaui cahaya. Di titik ini, kita telah melangkah keluar dari rumah matahari, memasuki ambang kegelapan dari antara bintang. Dan di hadapan kita kini terbentang hamparan baru, awan Oort, samudra dingin yang menjadi batas terakhir dari tata surya kita. Dari sinilah, Cosmo Odyssey akan menutup bab perjalanan dalam sistem kita sendiri dan bersiap melangkah menuju kisah yang lebih besar, yaitu perjalanan untuk melintasi antar bintang. Di luar Heliopause, batas terakhir dari pengaruh matahari, tidak ada lagi hembusan angin surya. Ruang menjadi benar-benar hening. Partikel bermuatan yang dahulu mengalir dari bintang kita kini telah berhenti, digantikan oleh aliran partikel asing dari ruang antar bintang. Di wilayah ini, pengaruh matahari hampir sepenuhnya lenyap. Ia tak lagi menjadi pusat kehidupan, hanya sekedar bintang di antara miliaran bintang lainnya. Namun, di kejauhan yang nyaris tidak terbayangkan, masih ada sesuatu. Sebuah lautan dingin dan luas, berisi miliaran bongkahan es dan debu yang membentuk selubung samar di sekitar tata surya kita. Lapisan ini dikenal sebagai awan Oort, dinamai dari astronom asal Belanda bernama Jan Oort yang pada tahun 1950 mengusulkan keberadaannya untuk menjelaskan asal-usul berbagai komet jangka panjang. Awan Oort bukanlah sekedar kumpulan batuan dan es. Ia adalah batas sejati dari tata surya kita, titik di mana wilayah matahari berakhir dan wilayah galaksi pun dimulai. Ia terbentuk sejak awal kelahiran matahari, ketika gravitasi dari berbagai bintang tetangga dalam gugus kelahiran kita melimparkan sebagian besar material ke orbit yang sangat jauh. Batuan dan es yang gagal menjadi planet terperangkap di sana, membentuk cangkang raksasa yang menyelimuti seluruh tata surya kita seperti kabut purba. Para ilmuwan memperkirakan bahwa awan Oort terbentang dari jarak sekitar 2000 hingga 100.000 astronomical union dari matahari, hampir 1 tahun cahaya jauhnya. Semua objek yang ada di awan Oort mengelilingi matahari begitu lambat sehingga satu orbit penuh dapat memakan waktu hingga jutaan tahun. Dari sinilah komet-komet jangka panjang berasal. Komet yang orbitnya begitu luas hingga datang dari segala arah di langit, bukan dari bidang datar seperti planet. Berbagai komet seperti Hale-Bopp, Hyakutake, dan banyak komet kuno lainnya diyakini berasal dari awan Oort, dilemparkan ke arah matahari oleh gangguan gravitasi bintang lain yang lewat di dekat tata surya kita. Setiap kali sebuah bintang melintas terlalu dekat, bahkan pada jarak beberapa triliun kilometer, tarikan halusnya cukup untuk mengusik berbagai benda di awan Oort, melemparkan sebagian besar dari mereka dan mengirimkannya masuk ke jantung tata surya kita. Bagi kita di bumi, gangguan kecil itu muncul sebagai komet bercahaya. Ekor panjangnya melingkar di langit malam, menjadi pengingat bahwa dunia yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari alam semesta yang jauh lebih besar.
Berbagai benda di awan Oort adalah arsip beku di masa lalu, sisa-sisa dari pembentukan matahari dan berbagai planet yang tidak pernah bergabung ke dalam sistem yang teratur. Mereka masih menyimpan komposisi asli dari nebula purba yang melahirkan tata surya kita sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Dengan mempelajari komet utusan dari awan Oort, para ilmuwan dapat menelusuri kembali sejarah kimiawi tata surya kita, bahkan mungkin menemukan petunjuk tentang asal mula air dan kehidupan di bumi. Tapi, di sisi lainnya, awan Oort juga mengingatkan kita akan keterbatasan manusia. Tidak ada wahana, bahkan Voyager 1, yang akan mampu mencapainya dalam waktu ribuan tahun. Jaraknya begitu jauh, hingga sinar matahari pun nyaris tidak menjangkaunya. Jika bumi dapat dilihat dari awan Oort, ia akan tampak lebih kecil dari sebutir debu, mengambang di sekitar titik cahaya samar yang dulunya kita sebut rumah. Disinilah, pada batas yang hampir tidak dapat dijangkau, kisah tata surya menemukan akhirnya. Namun, akhir ini bukan penutupan, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Di balik wilayah awan Oort, ruang yang tidak lagi milik matahari, ia adalah ruang milik galaksi. Wilayah tempat gravitasi bintang lain mulai mendominasi, tempat interaksi antar sistem pun dimulai, dan tempat kemungkinan baru menunggu untuk ditemukan. Awan Oort bukan hanya sisa dari masa lalu, tetapi juga gerbang masa depan kita. Dari sinilah, perjalanan manusia akan melangkah keluar dari rumahnya, meninggalkan batas pengaruh matahari dan menatap menuju berbagai bintang lain dari kejauhan. Sebuah langkah kecil bagi sains, namun langkah raksasa bagi kesadaran manusia, bahwa kita bukan hanya penghuni tata surya, melainkan pengembara galaksi. Dan di depan sana, di antara hamparan bintang yang berkilau, satu cahaya merah redup menunggu. Proxima Centauri, bintang terdekat dari matahari. Tujuan pertama dalam perjalanan panjang Cosmo Odyssey menuju ruang antar bintang. Perjalanan panjang kita dalam Cosmo Odyssey akhirnya tiba di ujungnya. Bukan ujung ruang, melainkan ujung cahaya. Di balik awan Oort yang membeku, matahari kita kini hanyalah titik samar di lautan gelap. Cahaya yang dulu hangat, kini tinggal kenangan. Dan gravitasi yang dulu menjaga, kini mulai melepaskan genggamannya. Disinilah perbatasan terakhir tata surya kita. Tempat di mana waktu dan jarak berhenti memiliki arti. Kita telah menyusuri setiap dunia di bawah sinar matahari. Kita melihat Merkurius yang terbakar, Venus yang diselimuti racun, dan bumi yang penuh kehidupan. Kita juga telah melintasi Mars yang sepi, Jupiter dengan badai abadinya, Saturnus yang beriaskan cincin megah, serta Uranus dan Neptunus, raksasa biru di ujung gelap langit tata surya. Kita telah menyapa Pluto dan saudaranya, berbagai dunia kecil yang setia menjaga perbatasan rumah kita. Dan kini kita menatap keluar, tempat di mana pengaruh matahari berakhir dan galaksi mengambil alih. Di titik ini, manusia bukan lagi pengamat planet, tapi penjelajah semesta. Kita telah menembus Heliopause bersama Voyager, membawa pesan dari bumi, melintasi jarak 23 miliar kilometer, pesan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang kita cari di lautan bintang. Kita telah mencapai tepian terakhir yang dapat dicapai oleh cahaya manusia. Namun anehnya, di ujung ini tidak ada akhir, hanya keheningan yang luas dan damai. Keheningan yang membuat kita sadar bahwa perjalanan ini tidak berakhir di sini saja, melainkan baru saja dimulai. Sebab di seberang kegelapan ini ada bintang lain yang berkelip pelan, Proxima Centauri, sebuah titik merah kecil di langit malam, bintang terdekat dari matahari. Sebuah tujuan pertama umat manusia ketika manusia akhirnya berani untuk meninggalkan rumah. Di sekitarnya berputar dunia lain, Proxima B mungkin berbatu, mungkin memiliki samudera, mungkin juga pernah memiliki kehidupan. Dan di sanalah bab berikutnya dari Cosmo Odyssey akan dimulai. Bukan lagi tentang tata surya kita, melainkan tentang antar bintang. Tentang bagaimana manusia suatu hari nanti akan melangkah keluar dari pengaruh matahari, menuju berbagai cahaya dari galaksi lain, dan menemukan kembali arti rumah di bawah langit yang asing.
Cosmo Odyssey Season 1 yang menjelajahi wilayah tata surya kita telah resmi berakhir. Dan di kejauhan sana, sebuah cahaya merah mulai bersinar lembut, sebuah tanda bahwa babak baru akan segera dimulai. Kita akan mulai penjelajahan kembali pada Cosmo Odyssey Season 2 antara bintang dan kegelapan. Oke, halo semuanya. Terima kasih yang sudah menyelesaikan dan menonton seluruh episode dari Cosmo Odyssey di season pertama. Dan memang video ini kita gabungkan semuanya agar bisa menjadi full movie atau full dokumenter ya. Dan kedepannya season 2 ini akan ada. Tergantung ini editornya apakah nanti akan tipes waktu ngedit setiap season. Kalian setuju dibikin episode atau dibikin full episode seperti ini? Jadi kalau saya sih lebih mending ke episode ya biar nggak tipes ya. Nah ini gimana menurutmu setelah mengedit 4 episode ya, 4 episode Cosmo Odyssey ya? Kan sebenarnya ditanya soal bagaimana rasanya mengedit ya, wah, ngedit soal video kayak gini tuh gampang-gampang susah cuy. Ya mungkin menurut kalian ini cuma apa ya, kayak mungkin lebih dominan di cut atau gimana gitu ya. Intinya cut crop, drag, drop gitu kan. Tapi nyatanya cuy, kalau kita nyari konteks yang dibicarain itu bikin bingung gitu loh. Nggak semuanya ada gitu. Dan itu yang jadi kadang itu kayak yang memakan waktu ya. Di situ sih sebenarnya. Jadi seminggu sekali ya. Kalau seminggu 3 kali gimana? Wow. Oke, dan ini juga sekaligus mengobati rindu kita. Karena dulu kan kita pernah bikin cuma 1 episode ya, sejagat ya. Karena editornya sudah almarhum. Ya didoakan aja yang terbaik supaya mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Jadi sembari kita mengobati rindu untuk bikin seri seperti itu, jadi kita akhirnya terpikir buat bikin Cosmo Odyssey yang tidak memerlukan editing yang lumayan intens ya, lumayan sulit ya. Jadi kedepannya memang kita akan bikin lebih banyak dokumenter seperti Cosmo Odyssey. Jadi ditunggu saja nanti kapan Cosmo Odyssey season 2 akan berjalan. Yang pasti setelah kita keluar dari tata surya, kita akan menjelajah antar bintang. So ini pesan penutup di season pertama ini gimana bos? Buat teman-teman terima kasih juga yang udah selalu ngikutin di season kita sekarang ini ya, Cosmo Odyssey. Dan mungkin terima kasih juga buat kalian yang udah notice tentang apa ya, kayak kemarin tuh ada yang saya lihat itu komen kayak, Bang transisinya jangan yang ngeglitch biar nggak pusing. Oke, nanti bakal saya nggak kasih transisi glitch ya, karena ini memang video-video ini tuh mengarahnya lebih ke kayak teman tidur gitu ya. Sinematik. Sinematik. Ya, sleeping apa itu yang namanya? Kalau orang kan sleep call ya. Kalau kalian mungkin yang nonton sleepy sign. Itu dia. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan di akhir season pertama. Semoga season 2 cepat terkejar karena kita juga nggak mungkin harus ngurusin season Cosmo Odyssey. Kita harus juga upload video seperti biasanya. Tapi terima kasih buat apresiasi kalian yang sudah nonton, sudah share, sudah like, sudah komen, dan sudah kasih saran. Dan terima kasih juga buat seluruh membership di Nasi Angkasa. Oke, kita akan ketemu di season kedua. Nantikan aja guys.